Oke, monggo Pak Oke, Sutoto. Pak, sore ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif untuk Pak Ahmad Sutoto. Silakan dipresentasikan modul ajarnya. baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Supardi, SAG, yang telah memberikan waktu kembali kepada saya. Izin mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk modul ajar, Bapak. Oke. Yang pertama adalah mengenai identitas sekolah, kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran dan hadis tentang adab menggunakan media sosial sesuai dengan kaidah dan hukum tajwid. Kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, berpikir kritis. Tiga, gotong royong. Empat, kreatif. Poin yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Kemudian target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Model atau metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan memuat model pembelajaran yang dipilih sesuai dengan relevan dengan ruang lingkup materi. Dilengkapi dengan metode. Model pembelajaran untuk modul ajar ini adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning, inquiry learning. Kemudian untuk metodenya adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, pembentukan kelompok, penyelidikan, dan presentasi. Tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan adab menggunakan media sosial. 2. Siswa dapat menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. 3. Siswa dapat menganalisis adab menggunakan media sosial. Kemudian untuk pemahaman bermakna, 1. Mencari informasi yang bermanfaat. 2. Tabayun. 3. Tidak menebarkan kebencian dan berita palsu. 4. Menjaga lisan dan kata-kata dalam berucap, serta jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Untuk pernyataan pemantik adalah 1. Apa pengertian adab menggunakan media sosial. 2. Jelaskan manfaat adanya media sosial. Yang ketiga, menjelaskan contoh menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Adapun untuk kegiatan pembelajaran kami membagi menjadi 3 pertemuan, Bapak. Yang pertemuan pertama dimulai dari guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian perwakilan peserta didik memimpin doa. Guru menanyakan kabar peserta didik dan mengecek kehadiran peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik melakukan tadarus Al-Quran. Guru meminta peserta didik untuk membaca Quran Surat Al-Isra ayat 36 dengan tartil dan terjemahnya. Guru memberikan persepsi terkait adab menggunakan media sosial. Guru memberikan gambaran terkait adab menggunakan media sosial. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi adab menggunakan media sosial. Kemudian untuk kegiatan inti terdiri dari orientasi masalah. Guru memberikan permasalahan terkait dengan adab menggunakan media sosial. Kemudian guru mendorong peserta didik untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan adab menggunakan media sosial. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik terkait permasalahan seputar tema yaitu adab menggunakan media sosial. Langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Peserta didik membagi diri menjadi beberapa kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang yang dibagi secara acak. Kemudian peserta didik dalam kelompok mendiskusikan jawaban atas rumusan masalah tersebut dengan melakukan aktivitas pengumpulan data dan informasi. Langkah ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok. Guru berkeliling untuk melihat kegiatan yang dilakukan peserta didik. Guru melihat sampel pekerjaan peserta didik. Guru memberikan bantuan terbatas apabila ada peserta didik atau kelompok yang mengalami kesulitan. Langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Guru meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang adab menggunakan media sosial. Kemudian kelompok lain diminta untuk menanggapi dan memberi argumen tentang apa yang dipresentasikan. Dan langkah yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta semua peserta didik untuk saling melakukan persepsi terhadap peserta didik atau kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan peserta didik yang sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan penutup, guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Salah satunya guru menanyakan apakah saya telah memposting atau membagikan konten yang tidak pantas dan beberapa pertanyaan yang lainnya. Yang berikutnya. Oke, cukup Pak, cukup. Oke. Nah, dari MA yang sudah Bapak presentasikan, teori belajar apa yang mendasari penyusunan atau sebagai landasan dari penyusunan MA ini, Pak Sutoto? Baik Pak, untuk teori yang kami gunakan untuk MA ini adalah menggunakan teori konstruktivisme Pak. Bisa dijelaskan? Oke. Jadi teori konstruktivisme ini adalah teori yang menganggap bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui lingkungan atau pengalaman belajar mereka sendiri, Pak. Oke. Kemudian untuk metodenya apa yang Anda gunakan? Untuk metode pembelajaran di sini adalah PBL, kemudian inquiry learning, diskusi, dan penyelidikan, Pak. Oke, PBL. Masalah apa yang Anda tampilkan dalam pembelajaran? Baik, untuk permasalahan yang saya tampilkan di dalam pembelajaran ini adalah terkait dengan adab-adab menggunakan media sosial melalui tayangan-tayangan, gambar ataupun video. Oke, bagus. Untuk selanjutnya Pak, tadi adakah materi yang mengandung unsur HOT, High Order Thinking Skill? Pada poin mana itu Anda tampilkan? Materi yang mengandung unsur HOT nih Pak. Yeah. Bisa diceritakan pada materi apa? Bagian mana dari materi yang dengan sampaikan? Baik, kalau untuk unsur HOT-nya di sini kami yang pertama melakukan penyelidikan tentang pengamatan tentang gambar atau video yang ada. Kemudian yang kedua mendiskusikan, setelah mendiskusikan anak-anak mempresentasikan, dan yang berikutnya adalah bagaimana anak-anak di situ berperan seperti apa yang mereka diskusikan begitu Pak. Oke. Selanjutnya untuk asesmennya ada ya yang hot. Oh ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk penguatan pelajar Pancasila, nilai apa saja tadi yang atau elemen apa saja? Untuk keterkaitan dengan dari pelajar Pancasila ini bahwa dalam materi adab ini anak-anak itu supaya bisa mengerti dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak. Oh, okay. Tercermin dalam kegiatan apa itu? Nah, tercermin di akhir pembelajaran anak-anak mengupload kemudian menghashtag di media sosial sendiri ajakan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Oke. Terakhir Pak, tentang PTK. Apa yang Bapak pahami tentang PTK? Untuk penilaian tindakan kelas di sini saya mengambil untuk judul peningkatan hasil belajar siswa
dengan penerapan metode pembelajaran role playing untuk materi adab menggunakan media sosial, Pak. Oke. Mengapa role play Anda anggap itu pas untuk mengatasi masalah? Masalahnya apa ya? Masalahnya apa? Kemudian mengapa role playing itu pas? Baik, Anda anggap Bapak. sesuai? Untuk permasalahan yang paling utama di anak-anak kami adalah ketika pengaplikasian dari materi yang sudah didapatkan. Yang kedua adalah pendalaman mereka tentang materi yang didapatkan, sehingga saya berusaha eh, apa namanya anak-anak ini supaya memposisikan diri seperti halnya yang ada pada pembelajaran, Pak, sehingga lebih mengena dalam hati nurani anak-anak. Begitu, Oke, Pak. terima kasih. Saya kira cukup untuk poin ini. Kemudian saya akan konfirmasi terkait dengan ngaji. Silakan ditutup Oke. dulu screen-nya. Oke, monggo Pak, di sebentar. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalar kab wa qalar kabu fiha bismillahim majriha wal mursaha. Inna rabbil ghafurur rahim. Oke, Majriha tadi bacaan Bacaan imalah, Pak. Imalah. Imalah itu gimana? Imalah itu seolah-olah ke apa namanya eh bukan ke fathah tapi melainkan ke huruf E begitu, Pak. Kasrah ya. Oke, kasih. Seakan-akan kasrah. Oke, monggo. Lanjut. Waqala Qalu qalu. qalu ya abana malaka la ta'mannuna ala yusufa wa innallaha la lanashihun Nasih. La lana. tak mana. Bacaan apa nih? Bacaan ismam, Bapak. Ismam. Ismam itu seperti apa? Coba bisa Ismam dijelaskan. itu eh, mecucu, Pak, cara bacanya. Oke. Coba Pak dibaca lagi. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka sajaratin thayyibatin asluha sabbitu wa far'uha fis sama. Yang kelihatan. Oke, baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke. Kalau misalkan bil hik kaf. Kafnya itu ada hik. Nah, itu bacaan kafnya mempunyai sifat huruf apa? Hik Ada hamas atau jahari? bil hik berarti bil hik jahar, Pak. Jahar ya. Nah, itu Pak ya, nanti bacaannya fasih sesuai Pak. makhraj dan tajwid serta sifat-sifat hurufnya. Baik, Itu Pak. ke Pak Sutoto. Baik, Pak. Ujian untuk Pak Sutoto saya kira cukup sampai di sini sudah selesai. Semoga Pak Sutoto sukses sampai Amin akhir ya dan Allah. bisa eh, menjadi guru yang lebih baik lagi. Gitu Pak Amin G. ya Allah. Amin. Ya, Pak. Oke, sampai di sini mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Supardi yang telah membimbing saya, kemudian memotivasi saya. Semoga saya bisa untuk selalu belajar menjadi guru yang lebih baik, Pak. Terima kasih. Oke, gitu Pak Toto.